Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, membantu. Langsung saja perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai. Kebetulan saya di sini alumni daripada SMP Nurul Falah Tanara, dan kini sejak tahun 2017 saya diamanati untuk menjadi tenaga pendidik juga di sini dan sampai sekarang. Dan sedikit saya ingin menjelaskan kondisi sekolah pada saat ini. Sebelumnya diketahui bahwasannya SMP Nurul Falah Tanara ini lahir atau didirikan pada tahun 2009, dan kebetulan dulunya itu kita belajar di gedung sana di Diniyah, dan pada tahun 2010 dibangunlah gedung ini, dan akhirnya ya alhamdulillah selesai. Hingga pada saat ini belum ada yang namanya pembangunan, hanya saja ya renovasi sedikit ya. Dan kebetulan di sini ada pembangunan tempat ibadah yaitu musola. Kita lanjut nanti bagaimana kondisi di dalam. Ini situasi ketika dilihat dari luar ya, ini bangunnya seperti ini. Perlu diketahui di situ ya, kalau dari dekat genteng ataupun atapnya itu udah miring ya, udah apa namanya itu, reng-rengnya itu udah nggak kuat. Makanya ketika belajar itu kadang hati sat-sat gitu ya. Makanya kita punya inisiatif ketika belajar itu kebanyakan anak-anak di luar ya, berkolaborasi dengan alam sekitar, yang intinya menghindari terjadinya yang tidak, karena mengingat ya sudah tidak layak lah, kira-kira begitu ya, takutnya roboh gitu ketika belajar. Ya, kita lanjut ya di dalam, kita lihat bagaimana kondisinya ya. Action. Inilah kondisi ruangan kelas 7 ya. Kemarin kita alhamdulillah sudah renovasi sedikit. Nampaknya seperti kebetulan di sini memang kondisinya masih licin, dan kemudian memang banyak sih warga-warga yang sering main ke sini. Kita sering pantau juga, memang sering sekali warga tersebut main ke sini, sehingga ya ada yang biasa di sini ya, dan sebagainya. Dan ini ya perlu diketahui, karena memang sudah lama sekali libur, sehingga kondisi saat ini apa namanya atap ya ini roboh gitu ya. Ini makanya sangat khawatir sekali ketika anak-anak dalam keadaan belajar itu takutnya kerobohan gitu ya. Sangat miris sekali. Dan nanti kita lanjut ya. Dan ini juga dikarenakan yang sudah pecah-pecah. Kita lanjut ya di kelas yang lainnya. Dan ini kondisi masih di kelas 7 ya. Tadi kelas 7A dan kelas 7B. Kondisinya ya lumayan mendingan ya. Dan ini juga pernah direnovasi kayak kelas 7A. Hanya saja ini jendelanya ya, jendelanya kita sudah ada ini. Inisiatif ini buat anak-anak takutnya suka keluar masuk dari jendela. Karena tahu diri lah ya, anak-anak namanya juga ya. Dan lihat atap-atapnya ya, itu udah mulai lagi, karena memang ya di sini tuh kena angin juga sih bro ya, genteng-gentengnya kena angin. Ketika angin mengenai genteng itu, genteng-genteng langsung turun, karena memang ya giginya udah nggak ada, termasuk rengnya juga udah miring. Ini ya, ini jendela juga sama ya. Ini harus diganti juga, diganti. Kemudian ini tembok baru ya, udah kayak lebih panjang ya. Di udah tuh. Sedikit aja roboh.
Itu juga udah dan apa namanya udah kayak dipandang ya. Takutnya ketika lagi belajar ya jatuh gitu ya. Lepas. Selanjutnya kita lanjut di kelas selanjutnya ya. Dan ini kita masuk ke kelas 8 ya, 8A. Lihat kondisinya, mungkin kelas ini bisa dikatakan kelas terparah ya. Kelas terparah, lihat aja atap-atapnya udah aduh nggak enak dipandang ya. Jangankan yang nggak enak dipandang, dipakai pun kayaknya ini sangat merisaukan kayak gitu begitu ya. Ini udah mau roboh ini. Dan kebetulan gentengan pun udah bolong gitu ya, udah pada turun karena mengingat ya di sini juga anginnya kencang kondisinya, sehingga sampah-sampah ataupun daripada daun-daunan ya jatuh, tertiup angin masuk, beginilah jadinya, kebocoran dan sebagainya ya. Kadang ketika masuk anak-anak itu setelah malamnya hujan, ketika masuk paginya anak-anak itu sibuk ya bersihin ini gitu ya, sibuk miris sekali gitu ya. Ini. Di sini juga terdapat ya namanya juga sarana prasarana yang memang sering dipakai sama anak-anak ya, dan sekarang kondisi sudah tidak layak dipakai, namanya ya sudah rusak kayak gini. Sebenarnya bisa diperbaiki, hanya saja beberapa gitu, karena memang ini harus ada kanibal alias ada yang rusak nanti bisa digantikan gitu ya. Ini kita masuk di kelas 8B ya. Kondisinya seperti ini. Untuk jendela aman ya, jendela aman karena memang kemarin kita sudah mengganti. Kemudian kita lihat atap-atapnya ya, udah pada bolong ya, karena mengingat genteng juga apa namanya ya bocor gitu ya, jatuh. Karena memang gentengnya itu nggak ada giginya, sehingga dia pada turun gitu ya. Lihat tembok-tembok juga kondisi seperti ini, kelas 8B ini ya, sudah pada rubuh ini. Lihat di sekelilingnya. Dan juga nih, aduh ya, ketika hujan ini tuh kayak kolam ya, kayak kolam di sini kalau hujan, karena mengingat ya di sini kondisi lantainya sini dalam ya, apalagi ketika ya hujan kemudian ya karena memang bocor ya, bocor hujannya hingga ya air turun langsung ke sini ya. Banjir. Terkait masalah bangku sama meja seperti ini kami sengaja ya, karena memang ya kondisinya juga libur, kemudian kemarin juga sedang melaksanakan kemah, jadi kita rapikan dulu kayak gini ya. Lalu kita lanjut di kelas 9 ya. Oke, kita masuk di kelas 9A ya. Untuk kelas 9A memang paling penting ya, untuk terkait masalah ketika hujan, karena memang di sini ya dak ya, untuk atap itu hanya saja mengingat ya sudah lama sekali dari tahun 2010 yang tadinya gedung ini, gedung ruangan ini perlu ditingkat, memang ya belum sempat untuk ditingkat ya, akhirnya begini ya, dan beton ini udah pada rapuh ya, kawat-kawat pun udah terlihat pada berjatuhan, puing-puing daripada dak beton ini
dan ini angkat ini. Lagi-lagi sangat pilih sekali nanti ya ketika anak-anak belajar, takutnya nanti kejatuhan daripada pendidik tersebut ya. Adapun jendela kita kasih teralis ya, biar anak-anak tidak bisa lewat dari jendela ini ya. Tuh, ini dari sisi belakang kita kasih teralis, dan saja di depan belum kita kasih teralis jendela depan. Dan kondisi pintunya seringkali ya namanya juga anak-anak yang suka main-main, kita dari tenaga pendidik sering sekali menegur ya, sanksi kepada mereka yang memang kalau ya mainnya itu berlebihan ya. Itu. Oke, lanjut kita di kelas akhir ya, kelas 9B. Ya, kita memasuki di ruangan kelas 9B. Ini kondisinya seperti ini. Memang sengaja ini apa namanya, catnya ini luar biasa ini, warna-warni. Ini daripada inspirasi anak-anak. Katanya, Pak, kita boleh nggak mengubah ruangan ini? Bagaimana? Ya biar ada suasana baru. Ya udah, silakan mengubah. Nah, akhirnya seperti ini jadi ya, supaya anak-anak itu nyaman belajar. Terkait masalah kondisi di ruangan ini, memang untuk ruangan ini sama satu gedung ya dengan kelas 9A tadi, satu gedung, atapnya sama dengan dakan ton, dan kondisinya pun hampir sama. Hanya saja ini lumayan ringan aja gitu ya dibandingkan kelas sebelahnya. Ya ada kondisinya ini pun hampir rapuh ya dakan itu. Lagi-lagi ya kita dari tenaga pendidik sangat mengkhawatirkan ada masalah kondisi sekolah ini. Oke, lanjut ya. Kita coba keluar. Di luar itu nanti seperti apa? Ini ya, ini tampang dari luar kelas 9B, lihat ya. Ini kelas 9B dan itu kelas 9A ya. Satu gedung jadi. Sedangkan di sana kelas 8 dan di sana kelas 7. Oke, kita lihat kondisi ya, kondisi daripada luar ini. Lihat ya, datanya juga sama ya, rapuh tuh ya, pada turun ya, pada berjatuhan. Besi-besi udah mulai kelihatan gitu. Ya, tampak udah. Ini sangat miris sekali ya. Tadi sudah dikatakan, barusan ini pada jatuh nih ya. Ini maksudnya nih ya, ketika belajar sangat dikhawatirkan ini tuh pada jatuhan, timpa kepala siswa nanti kan begitu ya. Ini kondisi di gedung kelas 9 karena memang ya terpisah dengan kelas 8 dan kelas 7. Kita lihat di kelas 8 itu ya, juga nggak ada apa namanya ini, lupa saya, plafon. Jadi kita udah nggak ada plafonnya ya, udah pada aduh. Karena memang ya sering kebocoran, hujan, keanginan. Sampai sana pun ya sama ya. Udah nggak ada plafonnya, hilang. Ya yang intinya kami dari warga SMP Nurul Falatanara meminta partisipasi ringan tangan daripada para hartawan, bapak ibu sekalian ya, yang supaya
kita bisa menciptakan generasi-generasi Indonesia yang hebat dan berpendidikan. Gitu. Dan itu saja mungkin penjelasan ataupun cerita daripada kondisi sekolah SMP Nurul Falah Tanara. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.